Halo semuanya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu nih gimana caranya kita buat soal pertanyaan menggunakan aplikasi Quizzes. Sebelum tutorialnya, aku mau ngasih tahu dulu apa itu Quizzes. Jadi, Quizzes itu adalah sebuah aplikasi daring yang berbentuk kuis, ujian, maupun pekerjaan soal. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Pertama-tama, kita masuk ke Google. Kita cari quizzes.com. Kan di sini ada yang paling atas. Kita klik, nanti langsung login. Jadi di sini kalau misalnya yang udah pernah login, otomatis akan langsung masuk ya. Jadi di sini kan kita kan mau buat tentang soal-soal. Jadi otomatis kita loginnya harus sebagai guru. Ya, pertama-tama kita klik yang ungu buat. Habis itu kita klik kuis. Nah, di sini kan ada penilaiannya ya, contoh penilaian. Di sini kan ada pilihan ganda, menjodohkan, syarat dan lepas, isian singkat, dan lain-lain. Jadi di sini kita mau pilih penilaian tentang pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Habis itu kita bisa klik judul kuis di pojok kiri. Kuis tumbuhan. Jadi sebelum aku jelasin yang pojok kiri atas, itu aku mau nyoba ketik pertanyaannya dulu ya. Ya, di sini kan ada banyak simbol-simbol ya. Jadi aku mau jelasin satu-satu. Yang pertama itu ini yang A itu untuk warna teks. Jadi kayak pertanyaan itu bisa diwarnai teksnya. Pertama kita blok dulu kata yang mau kita warnain. Habis itu kita klik yang A. Habis itu misalnya kita mau warnain warna pink, pencet yang pink, itu otomatis udah jadi berwarna. Ya, selanjutnya ini yang B atau bold. Bold ini tujuannya untuk menebali kata yang mau ditebalin. Ini contohnya aku mau nebelin kata ini. Kita blok, habis itu kita pencet bold. Otomatis langsung lebih tebal kan dibanding kata tumbuhan. Selanjutnya itu aku mau nunjukin yang kata simbol miring atau underline. Kita blok dulu, habis itu kita pencet I. Otomatis akan miring kata-katanya. Selanjutnya aku akan menunjukin yang U, itu tujuannya untuk menggarisbawahi kata. Contohnya kita mau garisbawahin kata yang. Kita blok, terus kita klik yang U. Otomatis akan garis bawahin. Nah, selanjutnya kan di sini ada contohnya X. X kuadrat itu bisa kita gunakan kayak untuk matematika. Kita udah klik X, habis itu kita pencet ini, habis itu 2. Otomatis 2 itu kan akan jadi pangkat di situ.
dan lain-lain. Di sini itu untuk kayak misalnya pelajaran matematika. Dan ini fx juga bisa untuk persamaan. Selanjutnya ini ada di pojok kanan itu ada poin per soal. Jadi kita bisa ngaturnya berapa poin yang mau kita taruh pada setiap soalnya. Ya misalnya aku naruh 5 poin setiap soalnya. Nah, dan pojok kanan itu kita bisa ganti juga. Kayak tadi kan kita mau pilih soal pilihan ganda atau yang lain. Ya, selanjutnya di sini ada tanda lampu. Jadi ini itu tujuannya lampu ini buat penjelasan di mana jawaban yang benar. Kayak misalnya jawaban yang benar A. Alasannya apa sih? Kok bisa jawaban itu benar? Terus selanjutnya, nah di sini kan ada 4 opsi ya. Nah, dalam 4 opsi ini mungkin kita kan bisa jadi kelebihan opsinya. Kita mau ngurangin. Bisa juga kita klik tanda sampah ini pojok kiri. Dalam tab opsinya ada. Kita klik, otomatis akan kehapus. Dan kalau misalnya kita mau nambahin opsinya, kita bisa klik tanda plus bagian kanan ini. Otomatis akan bertambah. Ya, selanjutnya aku mau ngisi optionnya dulu. Di sini juga bisa buat nyisipin gambar loh. Kayak misalnya contoh ya. Yang gambar klik dua kali. Misalnya kita pakai gambar mangga ya. Open. Tunggu sebentar. Habis itu kita klik simpan. Nah, otomatis ada gambarnya di sini. Atau kita bisa juga menyisipkan gambar pada soal. Bisa klik ini. Dan caranya pun sama seperti tadi. Klik 2 kali. Sekarang kita gambar pisang, open, klik simpan. Nah, bisa seperti ini jadinya. Nah, kalau misalnya kita udah pertanyaan dan jawabannya udah diisi, kan pasti ada jawaban benarnya kan ya. Jadi untuk di opsi bagian jawaban benarnya itu kita bisa klik centang kanan. Centang yang ada di pojok tab opsinya itu bagian kanan. Nah, kalau udah dicentang itu jadinya kita tahu mana sih jawaban yang benar. Terus selanjutnya itu bagian bawah ada jumlah waktu untuk menjawab setiap pertanyaan itu. Kita mau nentuin berapa waktu yang diperlukan. Kayak misalnya di sini aku mau 20 detik. Terus kalau udah, kita bisa klik kanan, pojok kanan, simpan. Ya, kan udah jadi kayak gini. Ini baru 1 nomor kan ya. Kalau misalnya
untuk menghemat waktu kan kita bisa bikin pertanyaan otomatis dalam tema yang sama. Caranya itu paling bawah soal yang tadi kita bikin, tambahkan pertanyaan secara otomatis, klik. Nah, di sini kita masukin tema. Tema tentang tumbuhan. Selanjutnya kita mau pilih kelas berapa. Di sini tuh untuk umur anak ya. Di sini berhubung aku mau membuat soal tentang anak umur 12 tahun atau 6 SD. Kita klik 12 tahun. Tingkat kesulitan bisa diatur, mudah, sedang, sulit. Dan selanjutnya pelajaran sudah, biologi, dan jumlah soal kita atur 10. Terus lalu kita klik tambahkan pertanyaan. Ya, otomatis kan langsung banyak pertanyaan yang udah dibuat. Jadi kita bisa menghemat waktu. Nah, selanjutnya kita mau buat pengaturan dalam kuis tersebut. Bisa klik di bagian sini. Nah, nanti muncul pengaturan kuis. Kuisnya tadi benar. Terus mata pelajaran biologi untuk kelas 4. Nah, ini bahasa bisa dirubah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini ada kita mau kuis yang kita buat itu ditujukan untuk siapa. Kayak misalnya kita mau tujukan buat semua orang, kita bisa pilih public. Dan misalnya kalau kita mau ditujukan hanya untuk orang tertentu yang hanya kita bagikan, itu bisa menggunakan privat. Jadi di sini aku mau ditujukan untuk publik. Selanjutnya di sini ada tambah gambar sampul biar kuis kita tuh lebih menarik. Bisa klik lagi. Kita bisa cari gambar yang kita pengen. Misalnya kita gambar ini, open. Kita klik masukkan. Kalau misalnya udah siap dengan pengaturannya, kita bisa klik simpan. Ya, nah di sini kan udah kecoret semua, berarti kuis yang kita bikin itu udah lengkap. Terus selanjutnya kita bisa klik simpan pojok kanan atas, lalu klik lanjutkan. Nah, kuis yang tadi kita buat kan udah selesai ya, udah disimpan. Selanjutnya, gimana sih cara kita bagiin kuis itu? Atau mungkin bisa juga buat kuis itu secara langsung. Jadi yang pertama, kita klik mulai kuis langsung. Kalau misalnya kita mau buat kuisnya secara langsung. Ini kan ada klasik dan dibimbing guru. Jadi yang pertama itu ada klasik. Klasik itu dimana kita ngerjain kuis itu pakai kecepatan mereka sendiri, dan guru itu kita cuma mantau seberapa benar sih hasil mereka, tapi mantaunya secara langsung. Dan yang selanjutnya itu yang paling bawah itu ada dipimpin guru. Jadi dimana di sini itu guru yang mengendalikan semua soal pada murid. Jadi kayak serentak soal yang sama dan dalam waktu yang sama. Dan anak itu tidak bisa cepet-cepetan. Misalnya kita
coba yang klasik ya. Klik. Nah, di sini kita sesuaikan kapan game dimulai, ada tanggal waktunya, dan bisa klik lanjutkan. Ataupun kita akan impor tugas itu ke Classroom ataupun di kelas di Quizizz ini. Selanjutnya itu ada